Begini madepnya, biar kelihatan dua sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa atimmul hajja wal umrata lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah al-qail al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, para kiai, para guru, para asatid, para sepuh, para bini sepuh, para hadirin dan hadirat, wabil khusus yang akan kita doakan, wabil khusus yang akan berangkat ke tanah suci, yaitu Bapak Gustaf beserta Ibu Nita. Kita doakan mudah-mudahan keberangkatannya Allah ridhoi, keberangkatannya Allah lindungi, dan kembali dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan haji makbul dan predikat mabrur dan mabrurah insyaallah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah, kita dihadirkan di tempat ini dalam rangka membersamai doa keberangkatan Pak Gustaf dengan istri. Karenanya saya pernah sebelum berangkat haji ada pesan dari guru saya dulu. Ini wasiat barangkali buat yang belum berangkat haji. Ibu-ibu pengen naik haji? Naik haji apa berangkat haji? Beda naik haji sama berangkat. Pengen cepat berangkat haji? Udah daftar? Belum? Belum daftar pengen cepat berangkat? Nggak daftar tapi pengen cepat berangkat haji, mau bu? Nikah sama Pak Haji. Kalau bapaknya jadi lurah, ibunya jadi bu lurah. Bapaknya jadi RW, ibunya jadi bu RW. Bapaknya haji berarti ibunya bu haji, nggak usah naik haji udah. Ya. Oleh karenanya ada titip pesan wasiat dari guru saya dulu sebelum saya berangkat ibadah haji. Yang pertama kata guru saya, kalau mau pengen berangkat ibadah haji, kalau diundang walimah haji, buruan datang. Harus datang. Karena apa? Kita akan dapatkan keberkahan orang yang mau berangkat ibadah haji. Paling tidak ada keinginan kita berangkat ibadah haji. Ya. Dulu sebelum saya berangkat haji, alhamdulillah haji pertama tahun 97. Itu kalau orang berangkat haji, saya tenteng tuh koper sampai berempat, koper satu. Diantar sampai Pondok Gede. Dulu kan Jakarta Pondok Gede. Saya tinggal dulu di Gajah Mada. Ya. Digotong sampai ke Pondok Gede. Sampai Pondok Gede, Masya Allah, kita lihat jamaah haji di karantina kepengen berangkat haji. Kapan saya berangkat haji? Masya Allah, hanya kepengen waktu itu. Nggak terpikir dari mana duitnya. Karena waktu itu berangkat, daftar langsung berangkat. Nggak ada waiting list. Ya. Pak Gustaf waiting list berapa tahun sekarang berangkat? 6 tahun berangkat, ya. Kalau reguler di sini berapa tahun? 27 tahun, subhanallah. Di Makassar 50 tahun.
Ada orang Makassar di sini. Di Makassar 50 tahun kalau tidak salah, betul. Jadi kalau sekarang usia 40 tahun, berangkat lagi nanti 60 tahun, berarti berapa tahun tuh? 100 tahun berangkat. Ya, tahu nyampe, tahu enggak umurnya. Subhanallah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, minta keberkahan dari hadirnya orang yang mau berangkat ibadah haji. Ya. Yang kedua, kata guru saya, nanti kalau mereka pulang dari Mekah, datengin lagi. Datanginlah. Mau apa Bu kalau datengin lagi kita saat muklang? Tuh, minta oleh udah ketahuan kalau ibu ini. Yang pertama, minta doa. Karena apa? Karena ketika orang pulang jamaah haji dari Mekah ke tanah airnya, kata Rasulullah SAW, kayaumin waladathu ummu, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Dosanya bersih, Masya Allah. Makanya banyak orang-orang yang pulang haji reguler 40 hari nggak mau keluar rumah. Tapi kesalahannya satu, diajak ke masjid nggak mau. Itu namanya haji gila itu. Berangkat ibadah haji, pulang haji, sampai diajak ke masjid berjamaah nggak mau. Dia bilang takut malaikatnya keluar kalau keluar rumah. Masya Allah. Ya. Jadi ketika nanti Pak Gustaf dan istrinya Ibu Nita pulang, datang lagi. Untuk apa? Minta doa. Makanya Pak Gustaf nanti dengan istri jangan mengucapkan sesuatu apapun kecuali doakan mereka yang datang. Ya. Ketika kita saat musafahan nanti yang ketiga, minta didoakan di Mekah. Minta didoakan di Mekah. Insya Allah pada saat Pak Gustaf dengan Bu Nita berangkat, akan diingat siapa yang minta doa. Yang keempat, saya wasiat kepada hadirin hadirat, ketika musafahah, ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Apa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Nanti salam kita kepada Rasulullah disampaikan oleh Pak Gustaf dan istri. Wajib buat sampaikan. Ya, hukumnya wajib. Tapi jangan sampaikan satu-satu Pak Gustaf. Assalamualaikum ya Rasulullah dari jamaah saya yang datang saat walimat hasafah. Jangan disebut satu-satu. Ya, Assalamualaikum Rasulullah dari Udin. Assalamualaikum Rasulullah dari Lukman. Assalamualaikum Rasulullah. Diusir sama askar. Kelamaan. Khusus dari jamaah saya yang pernah hadir pada saat walimatus safar. Insya Allah disampaikan. Dan insya Allah Rasulullah menjadi saksi salam kita kepada beliau. Karena ketika kita menyalami beliau, apa kata beliau? Radda alayya ruhi li'an arudda salam. Ketika aku disalami oleh setiap umatku yang datang menziarahiku, kata Rasulullah SAW, radda alayya ruhi, dikembalikan ruhku untuk menjawab salam siapa yang memberikan salam kepadaku. Berarti Rasulullah hidup. Rasulullah hidup, tidak mati seperti matinya orang biasa. Kalaulah Allah menyatakan dalam firman yang surah Al-Baqarah mengatakan, la taqulanna liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian pernah mengatakan orang-orang yang mati di medan perang syahid mati seperti matinya orang biasa. Dalam surah Al-Imran, bal ahya'um wahum yurzakun. Mereka hidup di alam barzakh, bahkan Allah berikan rizki. Subhanallah. Kita lihat buktinya daripada mereka hidup. Ketika 85 tahun syuhada Uhud, yang pernah umrah pasti pernah berziarah ke makam Uhud. Pernah Bu? Ziarah ke syuhada Uhud pernah? 85 tahun mereka sudah dipendam di alam barzakh. Begitu turun hujan banjir, mereka mengambang mayat-mayat mereka syuhada. Subhanallah, darahnya masih netes segar seperti baru terbunuh. Masya Allah. Artinya mereka hidup. Kalaulah para syuhada
Kita tidak boleh mengatakan mereka mati sebagaimana matinya manusia biasa, apalagi sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah menyatakan pada dirinya, radda alayya ruhi li an arudda salam. Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab salam setiap umatku yang memberikan salam kepadaku. 24 jam tidak berhenti Rasulullah disalami oleh setiap umat yang menziarahi beliau. Maka kata beliau, Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dan melalui lisan Rasulullah SAW, man zarani inda mamati ka'annahu zarani inda hayati. Siapapun kita yang menziarahiku, kata Rasulullah SAW, saat aku sudah wafat, sama juga dengan saat aku sedang hidup. Sebab tipe salam ada 3. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab. Salam siapa? Salam tamu. Jadi kalau ada tamu ke rumah kita, Assalamualaikum, wajib jawab, jangan dilihat dulu, Bu. Dilihat dulu, oh, mau nagih hutang. Akhirnya nggak dijawab. Dilihat dulu, oh, debt collector. Akhirnya nggak dijawab, wajib jawab. Karena setiap menjawab salam hukumnya wajib. Yang kedua, tipe salam yang kita tidak boleh menjawab salamnya. Salam siapa? Salamnya makmum, salamnya imam. Ketika imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, jawab nggak salamnya? Batal salat kita. Yang ketiga ada salam yang kita tidak mau mendengar jawabannya. Siapa? Ketika kita melewati ahli kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur, mau jawaban dari mereka? Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di saat nanti musafahah, ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Insya Allah Rasulullah akan memanggil kita untuk menziarahi beliau. Amin. Yang belum umrah, yang belum haji, insya Allah bisa berhaji dan berumrah. Yang sudah haji, insya Allah bisa berhaji lagi. Rasulullah setiap tahun umrah. Rasulullah di tahun ke-6 Hijriah umrah dari Madinah menuju Mekah. Tahun ke-7 Rasulullah umrah lagi. Tahun ke-8 Rasulullah umrah lagi. Tahun ke-9 Rasulullah umrah lagi. Tahun ke-10 umrah dengan haji. Maka dikenal hajinya haji wada, haji perpisahan antara Nabi dengan para sahabat di Madinah. Karena ketika sepulang Rasulullah SAW dari Mekah, 3 bulan kemudian Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal sesuai dengan bulan kelahiran beliau di Mekah Al-Mukarramah. Yang terakhir, wasiat saya kepada hadirin hadirat, sekali lagi, jangan pernah minta wah, gawat nih Ustadz. Ngajarin pelit orang kata. Kenapa saya bilang jangan minta oleh-oleh? Saya khawatir kalau kita minta oleh-oleh sama jamaah yang mau berangkat ibadah haji, kita ditakdirkan oleh Allah hanya bisa menerima oleh-oleh dari haji. Mau? Bapak-bapak mau? Nggak ada yang mau. Tenang Bu Rita, tenang. Nggak usah beli oleh-oleh. Karena sudah nggak mau oleh-oleh. Pak Gustaf tenang. Ya, oleh-olehnya nanti buat saya aja udah. Buat Kiai. Jadi ketika kita minta oleh-oleh, maka Allah akan takdirkan kita hanya bisa nerima oleh-oleh yang tidak pernah Allah berangkatkan ke Natasu. Oleh karenanya, kita harus paham kenapa orang pengen berangkat ibadah haji. Pertama, karena ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Karena ibadah ini menurut Al-Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, Mufti Mesir Kairo, beliau mengatakan ibadah itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ada ibadah badaniyah, ibadah dengan fisik. Ada ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Ibadah qalbiyah, niat atau zikir khafi. Kita ketika zikir melalui hati, maka itu termasuk ibadah qalbiyah. Ada ibadah badaniyah yang memerlukan fisik. Seperti apa?
Salat, gerakan salat memerlukan fisik yang sehat. Ya, ketika fisik tidak sehat kita bisa untuk berduduk salat. Subhanallah. Kemudian ada ibadah maliyah. Apa ibadah maliyah? Ibadah yang harus mengeluarkan harta. Apa? Zakat, sedekah, infak, hibah dan lain. Ibadah haji mencakup ibadah qalbiyah, mencakup ibadah badaniyah, dan mencakup ibadah maliyah. Ibadah qalbiyah ketika berihram berniat untuk umrah. Di tanggal 8 Zulhijjah berniat untuk ihram haji. Ibadah badaniyah mengelilingi Ka'bah, yaitu dikenal dengan tawaf, 7 kali keliling. Ketika kita bisa mengelilingi Ka'bah dan tanpa doa sedikit pun, maka sah tawafnya. Maka nanti kalau Pak Gustaf, Ibu Nita ketika tidak mendengar bimbingan, suara pembimbing kita baca sebisanya apapun yang kita baca. Malaikat Jibril ketika ditanya oleh Nabi Adam alaihissalam, ketika Adam alaihissalam tawaf pertama kali di Ka'bah, apa kata malaikat? Aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Nabi Adam menambahkan la haula wala quwata illa billah. Ketika Nabi Ibrahim bertawaf, Nabi Ibrahim menambahkan la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Lengkaplah ketika bacaan tawaf kita tidak bisa membuat apa-apa, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Jadi jangan pernah berkata, saya nggak mau umroh karena belum hafal bacaan doa tawaf. Teman-teman saya banyak acaranya begitu, alasannya. Saya nggak mau umroh, Ustaz. Kenapa? Belum hafal bacaan tawaf. Dalam umroh dan haji tidak ada rukun qauli. Ya, siapapun kita ketika berangkat umroh nggak usah perlu hafalin doa tawaf. Nggak perlu bacaan doa sa'i. Yang penting apanya? Badannya mengelilingi Ka'bah, jasadnya berjalan dari Safa ke Marwah. Itu yang mensahkan tawaf dan itu yang mensahkan sa'i antara Safa dan Marwah, bukan bacaan. Sekalipun kita baca dan hafal bacaan tawaf 7 kali tapi kita tidak mengelilingi Ka'bah, sampai kapanpun tawafnya tidak sah. Begitu juga sa'i. Ketika kita sa'i hafal dengan doa-doanya 7 kali perjalanan tanpa menjalankan fisiknya, maka tidak sah sa'inya. Maka bacaan dan rukun qauli tidak diadakan dalam umrah dan haji. Karena itu bacaan adalah sebagai afdoliyah, sebagai kesempurnaan di mana orang bertawaf dan bersa'i, bukan rukun dalam ibadah umrah dan haji. Selanjutnya, saya ingin berwasiat kepada yang ingin berangkat ibadah haji. Umumnya bagi yang kita hadirin, yang pertama, perbaharui niat berangkat ibadah haji. Bagaimana memperbaharui niat? Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu dan umrahmu karena Allah, bukan karena apa-apa. Bukan karena nanti pengen pulang haji dibilang Pak Haji Gustaf. Ya. Kalau orang lain manggil haji nggak masalah. Tapi ketika orang pulang dari haji minta dipanggil haji, itu masalah. Paham Bapak? Mohon maaf bagi yang sudah haji, jangan pernah minta dipanggil haji. Karena haji sejatinya sama dengan salat, kewajiban kita. Karena haji sejatinya sama dengan puasa, kewajiban kita. Haji sejatinya sama dengan zakat, kewajiban. Kapan berlakunya haji? Kapan berlakunya ahli sedekah? Kapan berlakunya ahli puasa? Nanti di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar yang Allah perlihatkan kita 8 pintu surga di hadapan kita, Allah akan memanggil satu persatu yang ahli sedekah,
Apa kata Allah? Ya ahlal mutasaddiqin, wahai orang-orang yang ahli sedekah, yang tangannya ringan, suka memberi saat hidupnya di dunia. Kata Allah, udkhulu min babis sadaqah, masuklah kalian dari pintu sedekah. Berlakunya di mana? Di padang mahsyar, bukan di dunia. Yang kedua, Allah akan memanggil mereka yang syuhada, yang mati di medan perang, yang ibu-ibu wafat dalam keadaan melahirkan, itu termasuk syahid. Maka akan dipanggil oleh Allah dari babus syuhada, pintu surga yang termaktub di dalam pintunya babus syuhada. Akan masuk semua para syuhada dan orang-orang yang sering menziarahi para syuhada. Yang ketiga, Allah akan panggil ahli puasa, ibu-ibu yang sering puasa Senin Kamis, yang puasa Ramadan, akan dipanggil dari babur rayyan namanya, khusus dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa. Selanjutnya Allah akan memanggil haji mabrur, haji yang tidak pernah minta dipanggil haji. Kalaupun orang manggil haji tidak masalah. Allah akan memanggil, ya ayyuhal hajjul mabrur, wahai para hujjaj yang mabrur, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian dari pintu yang aku namakan pintu khusus bagi haji yang mabrur dan mabrurah, insyaallah. Maka kita doakan Pak Gustam dengan pendampingnya akan berangkat tahun ini, mudah-mudahan menjadi predikat haji mabrur insyaallah. Karena mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ada kasus di kampung saya. Saya tinggal sekarang di Lewiliang. Itu ada jamaah saya, tetangga, yang ketika diundang oleh tetangganya resepsi perkawinan, hanya gara-gara tidak dibubuhi dalam undangan huruf H, dia nggak mau datang. Subhanallah. Masalah nggak itu? Hanya nama tidak dibubuhi huruf H. Datang ke rumah, subhanallah. Alhamdulillahnya datang ke saya mau curhat. Dia bawa undangan, sampai di pintu gerbang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Haji? Saya bilang, saya mau curhat Ustaz. Saya bilang, curhat bukan ke saya, curhat ke Mamah Dedeh, saya bilang. Karena tempat curhat di Mamah Dedeh. Saya kasih masuk, gerbang saya buka, saya dudukkan di ruang tamu. Apa saya bilang? Mau curhat apa Pak Haji? Saya mau curhat Ustaz. Saya diundang oleh tetangga kita, dia kurang sopan katanya. Dia kurang tata krama, kurang adab, dia bilang. Subhanallah. Kenapa Pak Haji? Kok marah-marah? Ini undangan saya cuma nama doang, Lukman katanya. Nggak pakai huruf. Oh, ada Lukman di sini. Oh, Pak RT kebenaran. Udah haji belum? Udah. Oh, jangan main-main itu. Lagi kebenaran. Apa kenapa katanya? Saya cuma ditulis Lukman doang, nggak pakai huruf. Terus Pak Haji nggak mau datang, saya nggak mau datang. Itu kurang sopan orang katanya. Dia tahu kalau saya sudah haji. Bahkan waktu saya walimatul haji, dia paling banyak makannya katanya. Sampai diciriin Lukman. Bukan Pak Lukman ini. Tetangga saya di Lewiliang. Subhanallah, subhanallah. Ini kuncinya. Para alim ulama, Bu, mengatakan at-takabbur 'alal mutakabbir sadaqah. Kita sombong terhadap orang yang sombong sedekah. Paham nih? Kita sombong terhadap orang sombong sedekah. Bagaimana saya sedekah saya kepada Pak Haji itu? Begitu saya ambil undangan saya kebetulan diundang dengan undangan yang sama. Begitu saya lihat undangan saya cuma ditulis Ahmad Baihaqi, tidak ditulis huruf H. Kebenaran saya bilang nih. Untuk mukul si Pak Haji Lukman. Bentar, copot nih Pak. Ya. Bisa ini. Oh. Sampai di mana tadi? Haji Lukman? Pakai H.
Begitu saya lihat undangan saya sama, hanya ditulis Ahmad Bae Haki. Saya tunjukkan ke dia. Kita sama Pak, saya bilang. Nggak pakai H juga. Kita belen, saya bilang. Bapak mau datang? Saya nggak mau datang Pak Ustadz. Alasannya, karena dia nggak sopan sama saya. Subhanallah. Begitu galaknya Haji Lukman. Nggak tahu Haji Lukman di sini galak apa enggak. Baik. Baik. Haji Lukman sono loh William. Barangkali ini saudaranya. Kita nggak tahu kan. Hah? Maafin saya Pak Lukman. Saya tanya Pak Haji Lukman, Pak Haji udah berapa kali haji? Dia bilang baru 1 kali Ustadz. Pak Haji tahu nggak saya berapa kali ibadah haji? Dia bilang Ustadz setiap tahun berangkat haji. Saya bilang kalau saya mau minta sama yang ngunjang, bukan hanya 1 huruf H, saya bilang. Dari tahun 97 hitung aja bisa tulis H, saya bilang. Kalau saya mau subhanallah, itu Pak Haji Lukman merah mukanya. Begitu saya bilang, kalau saya mau, saya bilang, saya minta yang ngundang saya bukan hanya 1 huruf H, saya bilang. Saya minta hanya 9 kali atau 10 kali. Subhanallah. Akhirnya begitu saya tanya, Pak Haji mau datang? Mau, asal Ustadz dampingi saya, katanya. Malu juga dia. Subhanallah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berangkat haji, itu adalah kewajiban yang tidak boleh tidak. Serahkan kepada Allah dengan niat lillahi ta'ala. Tidak ada niatan lain. Oleh karenanya, Bapak Gustaf beserta istri ketika berangkat, tinggalkan dan titipkan semuanya kepada Allah. Titipkan rumah kepada Allah. Titipkan keluarga kepada Allah. Titipkan usaha kepada Allah. Jadi jangan sampai kaki kanannya ke Mekah, kaki kirinya masih di rumah. Lagi tawaf pikirin, ditelepon anaknya, nak tolong bayarin pam, nak tolong bayarin listrik. Udah tinggalin. Itu urusan orang rumah. Di rumah insya Allah lancar di rumah, lancar di perjalanan ibadah haji. Oleh karenanya, yang kedua saya wasiat kepada yang berangkat ibadah haji, bertawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada yang kita titipkan kecuali titipkan kepada Allah. Maha baik semua apa yang kita titipkan demi ibadah kepadanya. Ya, anak-anak yang kita tinggalkan titipkan kepada Allah. Rumah yang kita tinggalkan titipkan kepada Allah. Ya, ada apa? Ayam ternak titipkan ke Pak Haji Lukman RT. Iya, biar RT tahu. Ya. Kalau ada ayam. Jadi ketika tawakal kepada Allah, apapun yang terjadi di rumah dan apapun yang terjadi di Mekah dan Madinah, insya Allah Allah akan berikan solusinya dan jalan keluar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah menginginkan keberangkatan untuk ibadah, apapun ibadahnya, maka bertawakallah kepada Allah. Maka nanti Pak Gustaf dengan istri berwasiat kepada anak-anak, kalaulah kita nggak tahu ajal nanti, apakah nanti di saat di Mekah kita datang ajal kita meninggal dunia di Mekah atau kita wafat di Madinah, kita nggak ada yang tahu. Allah menyatakan dalam ayatnya, wa ma tadri nafsum fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun di antara kalian di mana tempat kita meninggal. Saya alhamdulillah setiap hari ketika saya setiap berangkat umrah minta sama Allah, ya Allah, kalau memang ajalku sampai nanti, ya Allah wafatkan saya di Madinah. Saya minta ya Allah wafatkan di Madinah. Sebagaimana sepuh-sepuh kita dulu, sesepuh kita, mungkin bapak-bapak pernah ingat kakek nenek kita, kalau berangkat ibadah haji pengennya mati di Mekah, bener nggak? Kakek saya namanya Asraf, tahun 70 berangkat ibadah haji, terakhir naik kapal laut. Apa dia bilang? Dikumpulkan istri dan anak termasuk saya cucunya. Apa kata kakek? Jangan harapkan kakek pulang ke Indonesia. Kakek mau mati di
di Mekah, subhanallah. Karena sepuh-sepuh kita tahu memegang ayat dan hadis Rasulullah SAW, betul-betul memegang dan melaksanakan ayat dan hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Man mata fi ahadil haramain istaujaba alaihi syafaati. Kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal di salah satu dua kota suci Mekah atau Madinah, kata Rasulullah, berhak orang itu mendapatkan syafaatku. Bukan lagi minta syafaat. Ingat, bukan lagi minta syafaat kepada Nabi. Kata Nabi, berhak mendapat syafaatku yang meninggal di Mekah atau Madinah. Makanya subhanallah, orang-orang tua kita dulu ketika berangkat ke Mekah nggak mau kembali ke tanah air, mintanya meninggal di Mekah atau meninggal di Madinah. Apalagi meninggal di Madinah, masya Allah. Ada hadis Rasulullah SAW yang mungkin barangkali kita tidak banyak tahu. Apa kata Rasulullah? Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah. Wahai umatku, kata Rasulullah, kalau bisa kalian berangan-anganlah untuk meninggal di Madinah. Fa inni asfa'u lakum. Aku insya Allah diberikan syafaat oleh Allah untuk menolong semua umatku, yang terutama orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Subhanallah. Karena nanti kalau kita meninggal di Madinah akan dimakamkan semakam setanah dengan 10.000 sahabat Nabi, yang namanya di Jannatul Baqi. Bapak Ibu kalau pernah ke Nabawi, insya Allah tahu mana pemakaman Jannatul Baqi. Di situ dikuburnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Semua istri-istri Nabi dikuburkan di pemakaman Al-Baqi. 10.000 sahabat Rasulullah yang meninggal di Madinah dimakamkan di Al-Baqi, termasuk anak-anak Nabi, kecuali Qasim dan Khadijah istri Nabi di Ma'la di Mekah bersama Kiai Maimun Zubair, Mbah Mun, bersama Kiai Haji Imam Nawawi Al-Bantani, subhanallah, dimakamkan di sana. Ada satu Maimunah istri Rasulullah yang dimakamkan di tengah jalan. Sekarang jadi tengah jalan tol. Jadi kalau mereka mau jalan harus nyerong ke kanan dan ke kiri, karena tempat itu ketika mau dibongkar tidak terlihat, dan kekuatan manapun tidak bisa mengangkat makam Siti Maimunah istri Rasulullah SAW. Karena apa? Karena ketika Maimunah ketika ingin wafat, beliau mengadakan doa kepada Allah, ya Allah, ketika kau nikahkan aku dengan nabimu, bahkan malaikat Jibril menyaksikan pernikahanku dengan nabimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Yang menyaksikan siapa, Bu? Malaikat Jibril pernikahan Maimunah. Subhanallah. Apa kata Maimunah dalam doanya? Ya Allah, siapapun tidak akan pernah punya kekuatan untuk memindahkan makamku dari sini dengan izinmu ya Allah. Makanya sampai sekarang ada tempatnya di Jumum, 20 kilo sebelum masuk Masjidil Haram. Kalau Bapak Ibu dari Madinah berangkat atau dari Jeddah akan melewati sebuah makam di tengah jalan. Itu namanya makam Maimunah binti Haris. Ya, Maimunah binti Haris istri Rasulullah SAW yang tidak mau dipindahkan ke tempat lain. Yang lain istri Rasulullah, Siti Aisyah, Siti Zainab, Siti Hafsah, semua di pemakaman Al-Baqi, Al-Jannah, di samping An-Nabawi, di samping Nabawi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapapun kalian kalau bisa meninggallah di Madinah, fa inni asfa'u lakum, sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada mereka. Subhanallah. Kenapa? Karena ketika dibangkitkan semua orang yang sudah diwafatkan sejak Nabi Adam, yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat di sampingnya Umar bin Khattab, yang sekaligus kedua mertuanya. Kemudian Utsman bin Affan di Al-Baqi. Semua para sahabat yang di Al-Baqi, termasuk jamaah haji dan umrah yang meninggal di kota Madinah, dibangkitkan lebih dulu. Sedikit dekatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi, bakal melihat Rasulullah lebih dekat, bahkan barangkali bisa memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat dibangkitkan. Subhanallah. Setelah itu baru di Ma'la Mekah dibangkitkan. Setelah itu di Masjidil Aqsa dibangkitkan semua. Terakhir di Taman Royal, termasuk Haji Lukman. Yang terakhir dibangkitkan di mana?
Taman Royal. Udah jauh, mana Nabi kita? Udah miliaran manusia yang akan kelihatan, subhanallah. Maka oleh karenanya yang kedua, saya titip pesan kepada jamaah haji yang berangkat Pak Gustaf dengan istri, bertawakallah kepada Allah dengan sepenuh tawakal kepada Allah. Yang ketiga, tinggalkan status kita. Jangan bawa status ke Mekah. Ya. Jangan mentang-mentang lu nggak tahu gue RT Lukman. Lu nggak tahu gue lurah di Taman Royal. Lu nggak tahu gue RW di Taman Royal. Lu nggak tahu gue jawara. Dah. Di Mekah tidak ada lain kecuali nahnu Abdullah. Kita semua hamba. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Para jamaah haji yang nanti hadir untuk melaksanakan ibadah haji maupun jamaah umrah adalah tamunya Allah, akan jadi tamunya Allah, bukan tamu Raja Salman. Ingat, sekalipun Raja Salman menguasai Mekah dan Madinah, saya dari tahun 97 belum pernah ketemu Raja Saudi. Nggak pernah ketemu Raja Fahad saat itu hidup. Nggak pernah ketemu Raja Abdullah saat kakaknya Raja Salman hidup. Sampai sekarang nggak pernah ketemu Raja Salman. Karena saya bukan tamu raja. Emang kata raja, siapa lu? RT aja bukan lu. Ya. Tapi kita semua akan menjadi tamunya Allah. Bagaimana menjadi tamu Allah? Tidak ada kesombongan dalam diri kita kecuali menghambakan diri kepada Allah. Ketika tawaf memohon ampun kepada Allah, ketika sa'i memohonkan ampun kepada Allah. Kita lihat tapak tilas begitu jerih payahnya Siti Hajar mencari air untuk anaknya Ismail, yang saat itu Ismail kehabisan air susunya. Subhanallah, ibu barangkali bisa memberikan satu inspirasi dari Siti Hajar itu sendiri. Bayangkan, bagaimana tidak, Ibrahim alaihissalam ketika memiliki anak dari Siti Hajar namanya Ismail alaihissalam, ketika usia 3 bulan diminta oleh Allah, ya Ismail, letakkan keluargamu di Mekah. Saat itu belum ada manusia satupun yang mau tinggal di Mekah. Barangkali pohon-pohonan pun tidak mau tumbuh di Mekah. Subhanallah, binatang tidak mau hidup di Mekah. Diantar oleh Ibrahim. Dari mana? Dari Palestina dibawa Ismail dengan ibunya Siti Hajar. Sampai di Safa langsung ditinggalkan oleh Ibrahim. Tanpa bekal, tanpa teman, tanpa ajudan. Bayangkan, kalau dia mau bilang sama Allah, ya Allah, aku ini istri Nabi. Ada nggak begitu? Ya Allah, aku ini istri pejabat, masa ditinggalin begini? Ya Allah, aku ini istri Pak Lukman. Subhanallah. Tapi seorang Siti Hajar tidak pernah mengatakan itu. Ditinggal kembali oleh Ibrahim ke Palestina tanpa menoleh sedikit pun. Dipanggil oleh Siti Hajar, ya Ibrahim suamiku, kau tinggalkan kami berdua tanpa bekal? Nggak pakai bekal, nggak pakai teman, nggak pakai ajudan. Subhanallah, ditinggalkan begitu saja karena perintah Allah. Kedua kalinya Siti Hajar memanggil Ibrahim suaminya, ya Ibrahim, tidakkah ada seorang bisa membantu kami ketika kami berdua kesulitan? Ibrahim tidak menoleh. Tapi Ibrahim menangis sejadi-jadinya karena seorang istri dan anak kemauannya ditinggalkan di sofa. Subhanallah. Ketika Siti Hajar kepada suaminya, ya Ibrahim suamiku, kau tinggalkan kami atas perintah Allah. Apa kata Ibrahim? Ya, ini perintah Allah untuk meninggalkanmu di tempat ini, anakku dan istriku Siti Hajar. Apa kata Siti Hajar? Ini tawakal sama ibu. Betul-betul belajar inspirasi dari Siti Hajar. Bagaimana inspirasinya? Apa kata Siti Hajar? Kata Siti Hajar, kalaulah Allah yang memerintahkanmu, wahai suamiku, menempatkanku di sini, tanpa ada pohon satupun yang hidup di tempat ini, tanpa ada teman menghidupi tempat ini, tanpa ada orang yang bisa menolong kami, tapi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami berdua. Subhanallah.
Maka ibu-ibu kalau ditinggalin suami dimanapun, tawakal sama Allah. Ini kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, tahu orang-orang yang sudah suka khuruj, tahu? Jamaah khuruj tahu? Ke masjid 3 hari di sini masjid, 40 hari di masjid, tahu? Itu menginspirasi dari Ibrahim. Ditinggal keluarganya tanpa bekal. Tapi bukan inspirasi dari Ibrahim. Kalau Ibrahim memang perintah Allah. Seharusnya mereka ketika meninggalkan keluarganya, tinggalkan bekal selama mereka tidak ada di rumahnya. Itu yang terbaik. Jangan sampai dia minta-minta kepada tetangga. Jangan sampai dia mengeluh kepada tetangga karena ditinggalkan suaminya khuruj fisabilillah. Ini wanti-wanti kepada orang-orang yang sedang khuruj. Saya bukan tidak senang dengan khuruj, saya pun pernah mengikuti khuruj. Tapi saya membekali keluarga saya, ketika sudah bekali baru saya khuruj ke tempat yang saya mau. Subhanallah. Maka oleh karena itu saya wasiatkan kepada yang mau berangkat haji, tawakal dengan penuh tawakal, sebagaimana tawakalnya Ibrahim meninggalkan keluarganya, dan tawakalnya Siti Hajar dengan Ismail di sofa sampai menemukan air Zam-Zam yang sampai hari ini kita minum airnya. Berjuta manusia, bahkan mungkin miliaran manusia sudah mengambil airnya. Subhanallah. Karena itu air mukjizat. Maka jangan pernah bawa status ke Mekah, jangan pernah bawa status ke Madinah. Kita akan menjadi tamunya Allah. Pak Gustaf nanti di hotel akan antri makan. Ya. Jadi jangan ngomong kok tamu Allah antri makannya. Ya. Nanti suatu saat ke Nabawi misalkan salah dan lupa naruh sendal, kok sendal tamu Allah hilang. Ya, tamu presiden aja enggak. Ya. Tamu presiden makanan datang ke meja, tamu Allah tidak. Ketika tamu Allah mandiri untuk ibadah di tanah sucinya, maka itu adalah tamu Allah yang Allah akan mabrurkan hajinya. Keempat, kuatkan kesabaran. Kalau di sini Pak Gustaf orangnya sabar, tambah kesabaran ketika di Mekah dan Madinah. Karena semakin tidak sabar, semakin Allah uji ujian-ujian yang kita kadang pada puncaknya akan mengatakan, nggak habis-habis nih ujian. Bener nggak? Ada nggak orang ngomong gitu? Kayaknya nggak habis-habis nih ujian, datang lagi. Karena tidak sabar. Dan orang yang sabar tidak akan pernah mengucapkan, aku sudah sabar. Pernah nggak begitu, Bu? Papa, aku sudah sabar, Papa. Ada nggak begitu tuh? Papa, aku sudah sabar menemani Papa 20 tahun. Tapi begini-begini aja. Itu namanya nggak sah. Ada yang kadang nagih utang, gue udah sabar ya, gue udah sabar. Berarti nggak sabar. Orang sabar tidak pernah mengucapkan bahwa aku sudah sabar. Sebagaimana orang ikhlas yang tidak boleh mengucapkan aku sudah ikhlas. Belajarlah dari surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata Al-Ikhlasnya. Betul? Ada surat Al-Ikhlas, ada kata Al-Ikhlasnya? Qul huwallah Allahus lam yalid walam yakul lahu. Ada kata ikhlasnya? Tidak ada. Kenapa Allah sebut kalimat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas? Karena sekali kita beriman kepada Allah, sekali kita menyandarkan kehidupan kita kepada Allah, sekali kita bergantung kepada Allah, sudah ikhlaskan semua perjalanan hidup kita kepada Allah. Ikhlaskan. Ya, itu namanya ikhlas. Maka subhanallah, jangan pernah terjadi ketika nanti di Mekah Allah uji dengan ujian yang barangkali kita tidak tahan dengan ujian itu, Allah akan tambah ujian dengan ujian. Ya, karena tidak akan pernah mengalahkan setan, Bu. Siapa yang pernah mengalahkan setan? Kita nggak akan mampu. Maka nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan iblis yang datang kepada kami akan kita usir, walaupun nanti di tanah haram. Di tanah haram bukan tidak ada iblis, Pak. Malah iblisnya buat ONH plus, ONH khusus seperti Pak Gustaf lebih besar daripada iblis reguler. Beneran Pak Gustaf? Ya. Nanti sama-sama saya dengan Pak Gustaf, dengan Ibu Nita tinggal di hotel yang Tower Jam. Tahu Tower Jam?
Kalau kata orang Padang itu jam gadang katanya. Jam gadang ala Mekah. Tinggal di Hotel Movenpick bintang 5. Subhanallah, iblis yang datang bukan kapten pangkatnya, Pak. Iblis yang datang bukan mayor pangkatnya, jenderal. Bintangnya 4. Begitu azan dikumandangkan dari Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang iblis. Iblis nggak suka kita sholat di Masjidil Haram. Apa kata iblis? Gustaf, kamu tinggal turun lift langsung ke Masjidil Haram, nanti aja kalau sudah qomat. Itu iblis bilang begitu. Begitu lajeng qomat, tergoda dengan rayuan iblis. Apa kata iblis? Nanti aja, imamnya bacaannya panjang. Imamnya bacaannya benar kan panjang di Mekah? Apalagi taraweh, Masya Allah. Ketika kita tergoda, habis dengan iblis pahala kita. Bayangkan, iblis tidak suka ketika kita bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kenapa? Begitu besar Bapak Ibu. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, sholatun fi Masjidil Haram bimi'ati alfi sholatin fi masiwa. Satu kali sholat di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah setara pahalanya 100.000 kali sholat di Tangerang. Subhanallah. Ya, makanya banyak anak-anak muda yang kalau liburan sekolah diajak bapak ibunya ke Mekah umroh, pulang umroh nggak mau sholat subuh. Dia bilang apa? Udah deposit banyak kan. Dibangunin sama mamanya, ayo nak sholat subuh nak. Kamu di Mekah rajin nak. Bangun anaknya diceramahin mamahnya. Mama nggak tahu, saya sudah 4 hari di Mekah. Berarti saya sudah sholat subuh 4 kali. Berarti saya sudah punya deposit 400.000 kali sholat subuh, Mak. Mama nggak paham ya, itu hadis Nabi, Mak. Subhanallah, mamanya diceramahin. Kebetulan yang ceramah sama anak itu Ustadz PA. Ustadznya P, jadi anaknya jadi P, jadi PA begitu. Ya, hanya menyetarahi pahala yang tidak menggugurkan kewajiban sholat. Subhanallah. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, satu hari kita sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 hari kita sholat di Tangerang. Kalau 100.000 hari dibagi 1 tahun 365 hari, berarti usia sholat kita 274 tahun. Ada yang sampai umurnya 270 tempat? Gak ada. Mungkin Haji Lukman 90 tahun maut. Ya. Sekarang umurnya berapa Pak Haji? Ya? Udah banyak tuh. Bonusnya aja udah banyak. Udah ngaku itu. Udah makan yang enak dah. Karena udah sebentar lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan. Jadi jangan pernah menghitung-hitung ongkos naik haji yang kita keluarkan. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Melebihi daripada lebih mahalnya ongkos yang kita keluarkan. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu tahu yang dikeluarkan sekarang ke PT Malika $15.000, Masya Allah. $15.000 kali berdua berarti $30.000 dapat itu Innova baru Jenik. Ya, tapi Masya Allah, Allah akan mengganti semua itu dengan pahala yang lebih besar sampai di akhir ujung ketika kita mabrur. Allah janjikan surga untuk mereka semua. Amin. Ya Rabbal, dengan sabda Rasulullah SAW, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, mereka ketika pulang dari Mekah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mereka ketika pulang menjadi lebih dermawan sebelumnya, maka Allah janjikan surga bagi mereka yang tanpa hisab untuk mereka. Subhanallah. Maka janjinya Allah lebih besar daripada ongkos yang kita keluarkan untuk berangkat ibadah haji. Yang terakhir, mulai hari ini perbanyak istighfar. Ya, baik yang mau berangkat apalagi yang belum berangkat, perbanyak istighfar karena kita akan menjadi tamunya Allah. Ketika tamunya Allah datang ke tanah suci dan Allah sudah mengampuni kita sebelum berangkat, itulah betul-betul yang akan diterima Allah sebagai tamunya. Kenapa?
Karena banyak di antara kita, Pak, punya kesan kalau di Mekah itu semua kejahatan kita akan dibalas oleh Allah. Benar nggak? Ada yang begitu kesannya? Mohon maaf, saya bukan buka aib almarhum ayah saya. Ayah saya dibilang di Bogor Jawara. Ketika mau berangkat ibadah haji tahun 95 almarhum, dia nangis setiap hari. Ketika saya tanya, ayah kenapa nangis? Gua takut dibalas. Saya takut dibalas kejahatan saya, katanya. Karena setiap dia ketemu orang, nggak boleh kecolek dikit itu orang. Kecolek dikit dijembreng. Tahu dijembreng? Ya, dibembeng lehernya. Apa ayah saya bilang? Kamu mati di tangan saya? Masya Allah. Galaknya minta ampun. Begitu mau berangkat haji, dia takut kalau kegalakan dia, kejahatan dia dibalas di Mekah. Saya wasiatkan kepada ayah, banyak-banyak istighfar ya. Ketika Allah ampunkan ayah dari semua kesalahan, insya Allah Allah maafkan nanti di Mekah. Subhanallah, berangkat beliau ke Mekah, pulang dari Mekah saya tanya, ayah ada yang balas? Alhamdulillah nggak ada. Cuma ketika ayah mau cium Hajar Aswad, didorong dari belakang, pelipis ayah pecah, kata. Subhanallah. Cuma itu doang, Pak. Iya, belum sebalas, saya bilang, belum setara pembalasannya. Maka jawara-jawara jarang yang mau berangkat haji, Pak. Kenapa? Karena takut dibalas kejahatannya. Subhanallah. Maka mulai hari ini, siapapun kita pasti punya dosa. Tidak ada yang tidak punya dosa. Orang yang ngaku saya tidak berdosa pun itu sudah dosa. Saya nggak punya dosa, itu udah dosa. Ya. Maka sebaik-baiknya orang bukan orang yang tidak punya dosa, tetapi sebaik-baik manusia adalah orang yang berdosa selalu diiringi dengan istighfar. Maka kata Rasulullah SAW, la kabirata ma'al istighfar, wala sagirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar ketika kita berdosa selalu diiringi dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk terus dosa itu. Maka oleh karenanya saya wasiat bagi yang mau berangkat ibadah haji, perbanyak istighfar. Karena ketika kita sudah terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ringankan langkah kita pada saat kita tawaf. Allah akan ringankan pada saat kita bersa'i. Allah akan ringankan pada saat kita wukuf di padang Arafah. Karena wukuf adalah puncaknya upacara haji. Nanti di wukuf Arafah, di padang Arafah, Haji Gustaf akan dilantik oleh Allah sebagai haji yang berpredikat mabrur ketika kepulangan dari Mekah menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karenanya, hari ini adalah hari yang terpenting buat kita semua yang hadir. Jangan pernah minta sesuatu kecuali minta didoakan, supaya kita juga bisa berangkat ibadah haji, supaya kita bisa berziarah ke makam Rasulullah, supaya ibu-ibu bisa berziarah kepada Siti Aisyah, kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa berziarah kepada para sahabat-sahabat Rasulullah di kota Madinah, dan kita bisa berziarah ke Hariyatul Kubra di Ma'la Al-Mukallamah, insya. Oleh karenanya saya wasiat terakhir kepada yang jamaah haji, yuk sama-sama kita bismillah, tawakkal ala Allah, bersabar dengan kekuatan yang sabar, betul-betul sabar, dan ucapkan istighfar sebelum kita berangkat. Karena keberangkatan kita adalah keberangkatan ibadah. Keberangkatan kita bukan ibadah, bukan turis. Keberangkatan kita bukan pelesiran, tetapi ibadah untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir di tempat ini mudah-mudahan diberikan keberkahan untuk bisa berangkat ibadah haji. Semoga yang hadir di tempat ini bisa berkunjung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir di tempat ini mudah-mudahan Allah takdirkan wafat dan diwafatkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, bukan ada sambutan kemudian muhasabah. Halo Kiai, doa dulu, maka mari sama-sama Bapak Ibu kita megahkan tangan kita tentukan kepala kita doakan saudara kita yang akan berangkat ibadah haji. Semoga Allah ringankan dan Allah ridhai.
keberangkatan mereka berdua. Allah berikan kekuatan fisik yang optimal lahir dan batin agar bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dan kepulangan beliau berdua mudah-mudahan hajinya makbul dan mendapat predikat mabrur dan mabrurah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا مجيب السائلين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا بزيارة بيتك الحرام. يسر علينا بزيارة بيتك الحرام. يسر علينا بزيارتك بيتك الحرام وزيارة نبيك وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. اللهم يا قوي يا مجيد. اللهم يا قوي يا متين. اللهم يا قوي يا متين. قوينا في العبادة. قوينا في الطواف. قوينا في السعي. قوينا في الوقوف. وقوينا في كل خطوات الحج والعمرة. اللهم يا ربنا كريم. اللهم يا ربنا يا عظيم. Allahumma ya Rabbana ya Rahim. Ya Allah, berikan kesehatan kepada jamaah saudaraku yang akan berangkat ibadah haji. Berikan kekuatan fisik lahir dan batin ya Allah kepada keduanya ya Allah. Berikan kekuatan kepada keduanya agar keduanya bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Ya Allah, ridhoi keberangkatannya, ridhoi langkahnya ya Allah. Berikan kekuatan ya Allah ketika berniat ibadah hanya karenamu ya Allah, hanya lillahi ta'ala, tidak karena yang lain. Ya Allah ya Rabbana Karim, ketika mereka berada di tanah suci-Mu ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka untuk terus bisa menunaikan ibadah, baik ibadah berjamaah dengan imam-imam Nabawi, imam Haramain, dan berjamaah dengan imam-imam yang lain. Ya Allah ya Rabbana Karim, berikan kesehatan kepada keduanya sehingga mereka sehat dalam menunaikan ibadah hajinya, sehingga mereka diberikan kesehatan dalam menjalankan wukufnya sebagai puncak ibadah hajinya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana Karim, berikan kekuatan batin kepada mereka untuk bisa menambahkan diri kepadamu ya Allah dan memohon ampunan kepadamu ya Allah, karena tidak ada ampunan kecuali ampunan darimu ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Sebelum keberangkatan kami ke tanah suci-Mu ya Allah, kami akan menjadi tamu-Mu ya Allah. Terimalah kami sebagai tamu-Mu ya Allah. Kalaulah kami belum terampunkan dosa-dosa kami, pertanda kami masih kotor ya Allah. Semoga Engkau tidak kotori badan kami ketika kami masuki tanah suci-Mu ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah, sucikan akal kami, sucikan badan kami dari semua kotoran dan najis, bahkan kotoran semua ampunan-Mu ya Allah untuk kami. Kami faham dosa-dosa kami jauh lebih kecil daripada ampunan-Mu ya Allah. Ya Rabbana Karim, ampuni kami, ampuni semua yang hadir pada tempat ini, maafkan semua yang hadir pada tempat ini. Takdirkan kami ya Allah agar kami bisa berhaji sebelum wafat kami ya Allah, agar kami bisa menunaikan rukun Islam yang 5 dengan izin dan kekuatan-Mu ya Allah, tanpa melihat kondisi dan keadaan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.